menceritakan ataupun berkisah itu dengan sesuatu hal yang tidak terlihat ya. Tidak semuanya itu boleh kita ungkap, Mas. Kenapa? Di Indonesia sendiri kan ada 2 peristiwa besar ketika ini PKI ya masuk. Itu semua hampir sudah ditutup. Oke, The Miracle. Weh, ini seneng banget hari ini kedatangan. Biasanya ketemunya malam-malam. Om Hao, kalau saya manggilnya Mas Hao. Om Hao. Kita biasa ketemu gelap-gelap ya, Om? Gelap-gelap, malam-malam, tempat angker, panas. Iya, Kalau panas. ini dingin. Benar, ini dingin, siang-siang, habis itu kondusif suasananya. Gitu. Iya. Tapi karena Om Hao datang ke sini jauh-jauh dari Jogja nih, ya kan, beneran masih anget nih, masih bau bapia ya kan? Bener bapia kan Jogja ya? Bapia, Mas. Bapia, Sama gudeg, masih Mas. bau bapia. Jadi Om Hao baru banget datang, pas tadi jam 3 ya, setengah 4 keretanya. Setengah 4, Mas. Setengah 4 keretanya baru nyampe, langsung diboyong ke sini. Om Hao main gitu. Makasih Om Hao. udah sempat Sama-sama, jauh-jauh. Mas Dem. Mewakili teman-teman juga. Ya, dari KTJ. teman-teman KTJ. Jadi kalau misalnya buat penonton, kayaknya kalau penontonnya YouTube, gue sih tahu semua Om Hao itu dari Kisah Tanah Jawa, karena kita berapa kali sering collab ya Om ya. Dan karena hari ini tidak ngebahas masalah hantu-hantuan, wah, ngerem dia. Itu bukan penampakan dong. Jadi kita hari ini kan nggak ngebahas hantu-hantuan. Aku pengen pengen tahu lebih jauh tentang Om Hao. Terus kisahnya si Om Hao, kan selama ini kan kita bicara channel Kisah Tanah Jawa, tapi nggak ada yang pernah tahu tentang Om Hao-nya, ataupun nggak ada yang pernah tahu tentang si Kisah Tanah Jawanya itu sendiri. Kan yang selalu dibahas adalah penelusurannya, terus pengen tahu seperti apa perjalanan Kisah Tanah Jawa, perjalanannya Om Hao dan Mas Day, tapi nggak ada yang mengulik tentang Om Hao itu siapa gitu. Terus Kisah Tanah Jawa tuh gimana sih? Pengen tahu nih. Kan kalau nggak salah itu sekarang KTJ udah berapa juta ya? 2,4 sekian, Mas. 2,4. Semoga 3 juta segera. Amin. Kita berapa kita? Bukan DMS yang sebut ini. Ini 1,4 ya? 1,6? Ya. Alhamdulillah, semoga bisa nyusul KTJ. Amin. Terus aku pengen tahu sedikit personal life tentang Om Hao. Boleh dong? Iya, Mas. Iya, sebenarnya kalau tentang KTJ itu nggak pernah ada di pemikiran saya, Mas, selama ini gitu. Termasuk hari ini ketemu Mas Demian, ketemu Mbak Sarah itu dulu nonton di TV cuman. Masa? Iya, Mas. Oh, yang dulu sempat Om Hao cerita kalau ini ya, Pak, nonton Mr. Tukul ya dulu ya? Iya. Nonton sama Mbak Sarah, terus akhirnya ikut penelusuran inilah, kecil-kecil gitu, ngikuti. Jadi Mbak Sarah kemana kita ikut gitu. Maksudnya ikut setelah itu. Terus dari hal ini sebenarnya awal itu pengalamannya lebih ke renovasi bangunan tua, Mas, awalnya. Karena aku sempat lihat dulu, bahkan channel KTJ itu kan sempat aku tahu itu awal-awal banget. Aku lihat di YouTube-nya itu Om Hao pernah sama kayak ngundang orang ya, bareng orang. Pas ada penelusuran bareng orang itu, terus kayak yang aku lihat waktu itu yang Om Hao ke yang rumah sinden tuh apa? Di Jogja ya? Di Jogja. Itu sama ke ini Pantai Parangkusumo juga. Jadi itu pertama kali yang aku lihat tuh konten-kontennya. Jadi dulu itu ada yang kita kayak deket sama ini ya, fans kita gitu, Javanika waktu itu yang support. Terus kita kayak ada ini, Mas, wisata dark tourism. Jadi datang ke tempat-tempat yang pernah ada kejadian buruk lah di masa lampau, kelam gitu. Dari hal ini sebenarnya itu jadi cikal bakal penelusuran itu. Akhirnya kita bareng teman-teman semua, itu saya masih ingat tanggalnya, 13 Februari tahun 2018. Akhirnya kita bentuk Kisah Tanah Jawa. Oh, itu asal muasal kenapa namanya Kisah Tanah Jawa dari situ? Ya, sebenarnya Tanah Jawa ini semuanya, jadi Pulau Jawa secara keseluruhan. Jadi dari Anyer sampai Alas Purwo lah, sampai Banyuwangi semua. Jadi kita ingin mengisahkan, jadi ingin berbagi cerita, ingin berkisah tentang Tanah Jawa ini. Kenapa? Karena
kita semua kan lahir, tinggal dan besar di Tanah Jawa. Tanah Jawa. Jadi sebelum nanti kita akan ekspor ke Indonesia secara keseluruhan ya, kita harus paham dulu di mana kita tinggal. Jadi memang di sini kita lebih mengusungnya tentang mitos, mistis, budaya dan sejarah. Terutama yang difokuskan ke Tanah Jawa. Jadi kenapa mengambil Tanah Jawa? Mungkin tadi karena itu ya. Iya, Mas. Kalau Tanah Nusantara, itu bisa lebih luas. Luas, Mas, ya. Dan nanti kita kan ketemu semua di Jawa nih, Mas. Kita harapkan di tanah-tanah yang lain itu nanti ada omho-omho lainnya. Gitu. Iya, Jadi saya tidak hanya yang keseluruhannya, tapi mungkin di Sumatera ada, di Sulawesi ada, Papua, bahkan Kalimantan itu ada saya yang lain gitu. Ada omho yang lain. Karena kayaknya susah deh. Ada pasti omho ada, lain. Mas. Ada, tapi kayaknya susah gitu. Kayaknya mungkin nunggu berapa purnama lagi. Nah, karena kan kayak Om Hao sendiri kan passionate banget belajar itu dan bener-bener kayak nguasain lah apa yang misalnya paket komplit kalau aku bilangnya. Karena Mas Hao itu dari segi spiritualnya juga paham, terus bisa punya sixth sense, belajar sejarah juga, tahu sejarah. Kalau nggak salah magister kan ya? Iya, Mas, ini baru sampai ke tesis sih sekarang, Mas. Ya, nanti kita bahas gitu ya. Cuman aku maksudnya aku bilang paket lengkap tuh karena itu tadi tuh. Ya. Tapi banyak yang orang nggak tahu tentang Mas Hao-nya sendiri. Kenapa akhirnya bisa Mas Hao tiba-tiba ada di KTJ? Asal muasul. Iya, asal muasul. Iya, jadi dulu kita iseng-iseng sama teman-teman, terus akhirnya kita bentuk ini ya. Sebenarnya kita ngalir aja sih, Mas, semua gitu. Termasuk kita penelusuran kemana, ke daerah mana. Sampai nanti ketemu siapa itu kita ngalir semua. Jadi nggak kalau awalnya gini misalkan kayak yuk penelusuran yuk gitu kan susah ya, kayak misalkan kayak aku nih tiba-tiba nih kayak di sini tiba-tiba aku ngajak Niu atau ngajak siapa gitu. Yuk penelusuran kan belum tentu bisa juga. Jadi kenapa tiba-tiba yang yuk bikin. Nah, itu gimana terus sampai akhirnya kok Om Hao nih yang masuk dan jadi yang istilahnya yang spiritualnya gitu. Iya. Jadi waktu itu memang saya sama teman-teman itu ketemu, Mas, gak sengaja ketemu terus coba kita bikin ini gitu. Jadi ada kayak Mas D contohnya yang belum bisa memvisualisasikan. Zaman dulu masih belum bisa ya, masih baru bisa pelan-pelan kan. Ya. Karena akhirnya sekarang di sini baru mulai bagus tuh. Iya, belajar baterainya lebih tahan lama. Setrum lah, Mas, gitu. Pelan-pelan di strum gitu. Terus ada teman yang videografi, kemudian ada juga yang menulis gitu. Jadi kita awal memang nggak sengaja, Mas Demian. Jadi nggak ada gambaran sama sekali. Coba kita nyari yang deket-deket waktu itu di Jogja dulu, deket-deket kayak ke Gunung Merapi, ke pantai gitu ya, deket-deket. Sampai kita kemudian ketemu banyak teman gitu, termasuk sampai ke Jakarta. Gitu. Ketika kita sudah sampai Jakarta, untuk kita tetap biaya ya, pasti tetap butuh itu pelan-pelan. Alhamdulillah dari semua ini sebenarnya kita selalu minta doa restu pada Tuhan dan orang tua dan tentunya dari para leluhur. Jadi misal mau pergi kemana, mau bertemu siapa itu nanti ketemu sendiri, Mas. Iya, jadi kayak udah kasih aja jalannya gitu kan. Mungkin karena kalau orang Jawa kan unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh jadi, terus biar kayak ngalir gitu aja. Ya itu sama tuh kayak bukan prinsip ya, basicnya sama kayak DMS. Kita juga nggak pernah merencanakan hanya kayak mau ke sini mau ke situ ya udah. Tinggal gimana semesta memberikan kita pembelajarannya kan. Soalnya kan kadang-kadang ya kita itu ya tipe kali yang ya kalau ada ya ada, yang enggak ya Om ya. Ya kalau misalnya itu diceritain ya diceritain, kalau misalnya enggak. Dan kalau boleh ya kita jalani, kalaupun tidak boleh juga kita paksakan gitu. Karena di sini kan kita menceritakan ataupun berkisah itu dengan sesuatu hal yang tidak terlihat ya, Mas. Jadi kasarannya kita itu bohong itu akan ada karma buruk lah di balik itu. Termasuk kita tetap kalau orang Jawa bilang tuh manut, itu nurut aja. Yang penting kamu nurut, ngikuti jalannya, nanti insya Allah akan lurus lah itu. Itu. Nanti ketemu dengan siapa juga, termasuk bertemu dengan Mbak Sarah. Akhirnya kita kemarin di Cirebon ketemu kan juga itu kan kayak ternyata juga lucunya di Cirebon berasal dari kata caruban. Itu kan wah itu kayak aku pas denger ceritanya juga jadi yang wah gila juga ya, maksudnya memang akhirnya mungkin semesta yang menyatukan kita ya Om. Iya. Aku manggilnya kebiasaan Om Hao mulu, biasanya padahal Mas Hao gitu. Kalau Om tuh kayak udah Om gitu kayaknya. Iya, itu sebenarnya kan
Oh ya, asal muasalnya Om Hao kenapa ya Om? Mas ya, iya sebenarnya kan kalau nama saya kan Hari Kurniawan Mas. Hari Kurniawan. Hao itu saya peroleh dari ketika Bagaimana? Bukan. itu sebenarnya dari frasa bahasa Mandarin Mas. Oh gitu. Hao itu ya, Oh. Hao gitu. Oh kayak babahao, ya kayak gitu ya Pak? Ya kayak apa ini? Ni hao ma gitu kan, Iya. wo hen hao. Ni Hao itu kan baik. Ni hao ma itu apa kabar? Apa kabar ya? Wo hen hao, saya kabar baik. Sebenarnya saya dulu kan hampir 10 tahun lebih Mas. Bos saya itu orang Chinese, orang Tionghoa. Ketika saya bekerja, saya dipanggil Hao waktu itu. Kenapa? Karena di kantor tuh nama hari itu banyak. Oh, gitu. Jadi alasannya iya, itu. Jadi untuk kalau dulu kan masih pakai YM ya Mas ya. Terus pakai sosmed kayak Facebook dan itu harus diganti semua tuh namanya. Jadi biar nggak sama-sama yang lain. Nomor kelaturnya Mas. Nomor apa? Penyebutan ini penamaan nomenklatur. Kalau di perusahaan tuh email di belakangnya itu namanya beda, harus beda. Nah sama bos saya dikasih nama Hao itu maksudnya biar baik, artinya biar tetap jadi orang baik. Terus jadi orang yang jujur, karena jujur itu mata uang yang bisa dipakai di mana aja. Benar. Tuh, terus hoki. Nanti kalau kamu nggak kerja sama saya, kamu tetap hoki. Wah, berarti nama panjangnya Hao Hoki ya? Karena Maris tuh. Nah terus waktu masuk KTJ pertama, karena sosial media saya itu Facebook waktu itu ya kan Hari Kurniawan Hao dulu. Teman-teman tuh kebiasaan kalau nggak manggil bos biasanya Om. Jadi nggak Mas manggilnya. Yeah. Akhirnya Om Hao gitu. Oh gitu. Aku pikir Om Hao itu karena dulu adik-adik manggil Om gitu. Karena julukan kalau misalnya kita kan apa kalau di Jakarta apa? Bro, apa sih? Bukan ngap-ngap gitu. Iya. Jadi kayak gitu ya, mungkin Iya. Om jadi Om. Ya Om sama bos Mas. Kalau sepantaran kadang manggil dari mana bos gitu. Itu bisa kan gitu loh Mas. Terus mau kemana Om gitu. Awalnya juga agak aneh dipanggil Om gitu. Tapi karena sudah dipanggil banyak orang, terus sering keluar di sosmed, ya udah Mas. Sekalian. Jadi nama panggung. Sekarang. Nama panggungnya Om. Nama panggungnya Om. Terus di sosmed aku sempat baru merhatiin ya Mas Hao ya. Jadi di sosmed Mas Hao tulisannya Magister Sejarah di UGM. Oh iya. Nah itu kan juga kalau nggak salah sempat waktu itu cerita ya, sampean cerita kalau sekolah lagi kan ya, kuliah lagi gitu. Emang kenapa Om? Kenapa Mas Hao sampai kayaknya cinta banget atau jatuh cinta banget sama yang berhubungan dengan sejarah, khususnya Jawa terutama. Oh iya. Iya Mas, sebenarnya kalau background pendidikan saya S1-nya itu teknik Mas, teknik sipil sebenarnya. Gitu, teknik sipil. Iya, jauh ya. Sejarah di sini itu sebenarnya kan kalau kita bilang tentang sejarah itu adalah sesuatu hal yang menghadirkan produk dari masa lampau. Dan itu masuknya nanti harus menjadi fakta. Berdasarkan data yang ada ataupun sumber literatur yang ada. Kalau itu belum fakta, berarti masuknya nanti adalah klaim. Klaim itu bebas, misal kayak sejarah Jakarta, Mas Demen punya versi sendiri, saya punya sendiri. Yang nggak benar nggak salah, karena itu klaim kita. Tapi kalau nanti sudah jadi fakta, berarti harus diuji oleh ahlinya, profesornya mungkin gitu, dan harus sesuai dengan literaturnya. Sehingga di KTJ ya kisah Tanah Jawa itu nggak sejarah Tanah Jawa, tapi kita ngambilnya kisahnya gitu, karena seseorang ataupun tempat pasti punya kisahnya. Tapi kalau sejarah berarti menghadirkan produknya dari masa lampau. Hal ini sebenarnya mengikuti feeling juga Mas Dem gitu. Jadi saya tuh coba-coba daftar sebenarnya tahun lalu di UGM gitu, dan tesnya itu hari ini daftar, besok harus tes gitu. Jadi nggak ada persiapan sama sekali waktu itu. Cuman yang penting kalau ini jodoh dengan saya ya nanti akan dipermudah gitu. Nah, saya mengambil ini sebenarnya untuk melengkapi kajian dan juga pola pikir dalam hal sejarah ini. Termasuk suatu ketika nanti disangkal tentang itu, saya harus punya modal nih secara metodologi dan metodenya seperti apa, secara edukasi jika kita bilang. Dalam hal ini tentunya belajar sejarah itu luas banget. Oh iya. Banyak materinya, banyak kajiannya, tetapi fokus kalau saya lebih ke metode penelitiannya seperti apa, termasuk cara kita menggali informasinya, Mas, itu sangat penting. Karena apa? Karena kita punya basic yang kuat ketika itu. Gitu. Jadi tetap semuanya itu belajar terus gitu. Dan merasa kurang terus. Gitu. Belum lagi kan sejarah itu juga ada dua, dalam arti sejarah yang diungkapkan sama yang tidak terungkap. Terungkap ya.
sama yang dalam arti bukan disembunyikan tapi tidak diceritakan. Kayak kita sering banget kan ketemu di satu tempat ternyata ada hal-hal yang dari tempat itu tidak diceritakan. Kita waktu di sebuah tempat yang besar itu yang Mas. Itu kan tidak diceritakan, cuma kita doang yang tahu karena kita masuk sampai ke dalam-dalam dan Mas Hao dan Sarah ngelihat hal yang tidak diceritakan oleh sejarah di tempat itu. Iya, memang kita harus tahu pakem-pakemnya juga, Mas. Kemudian juga kode etik ya, itu juga kita harus tahu. Tidak semuanya itu boleh kita ungkap, Mas. Kenapa? Kalau itu nanti mengganggu stabilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, nggak boleh, Mas. Ya, kalau zaman sekarang kayaknya aku lebih mengarahnya ke sosial, soalnya akhirnya jadi polemik dan keributan nanti pasti, dan ada yang benar yang siapa, terus walaupun itu sejarah itu benar, tapi bisa akhirnya keributan yang harusnya tidak perlu diributkan jadi ribut dan ya jadi masalah lagi. Mungkin akhirnya lebih baik tidak diceritakan. Iya, karena kan tidak semua peristiwa dan kejadian di masa lampau itu positif atau baik. Oh iya. Yang negatif pastinya akan ditutup ya. Berkata seperti seseorang yang memiliki sejarah dengan mantannya. Saat istrinya mau tanya ke orang yang tahu temannya, kan nggak boleh, Mas. Oh iya benar. Kan karena nanti ganggu stabilitas ekonominya gitu contohnya. Ya, Mas. Jadi uang belanja nanti pasti akan diminta lebih atau stabilitas politik di dalam rumah tangga kan gitu. Termasuk juga kita bilang tentang memori-memori kolektifnya yang pernah diingat apa, termasuk benda-benda peninggalannya. Oh iya. Kalau sama mantannya semua harus ternyata bekas ini itu harus dibuang kalau misalnya ada. Harus dihancurkan, Mas, di bumi hanguskan gitu. Kenapa? Karena biar bukti-bukti itu tidak terangkat kembali karena kalau bisa menguak sebuah cerita yang akhirnya tidak terungkap ternyata gitu. Iya, kan? Mas. Buktinya ini foto, mungkin surat-surat atau screenshot itu bukti sejarah. Metodologinya melacaknya seperti itu gitu. Benar. Nah, ini kan di Indonesia sendiri kan ada 2 peristiwa besar di era penjajahan Jepang dan juga di era tahun 65 ketika ini PKI ya masuk. Itu semua hampir sudah ditutup, Mas, semua. Iya. Termasuk era Jepang sendiri sudah membumi hanguskan itu semua. Ya zaman sekarang juga kalau udah cerita berhubungan PKI juga biasanya langsung di take down kalau di YouTube. Kalau lihat dari sekarang beda. Iya gitu sih, Mas, benar. Salah satunya di era Jepang juga sama, Mas. Jadi hampir semua naskah dan dokumen waktu itu dihancurkan oleh militer Jepang sendiri ketika mereka kalah perang. Iya. Dan bahkan generasinya sekarang nggak tahu gitu. Kenapa? Karena mereka memendam rasa malu sebenarnya. Oh gitu? Iya, Mas. Bahkan di Jepang itu pelajaran sejarah nggak tahu mereka pernah jadi Indonesia. Iya, sudah hilang itu, Mas. Susah, sehingga entitas-entitas Jepang itu memang mencari seseorang untuk menyampaikan ini untuk tujuan apa. Mereka hanya ingin minta maaf gitu, dan jiwa-jiwanya biar terlepas. Salah satunya. Yang masih di bawah mau? Enggak, Mas, sudah tak kunci, Mas. Oh ya kunci ya? Jangan di sini banyak nih orangnya dikit nih. Gak ada padi megangin, jangan. Tapi kalau masalah sejarah gitu kan tadi Mas Hao benar-benar seneng banget dengan cerita. Apa dari keluarga ada? Keluarga Mas Hao mungkin turun-menurun ada yang sama juga nggak benar-benar intuit banget dalam sejarah ada? Nggak ada, Mas. Mas Hao sendiri? Saya sendiri, iya, karena memang saya dari kecil suka membaca gitu ya, apapun itu saya baca dulu. Terus kemudian saya berpikir bahwasannya kita kenapa sih, Mas, harus tahu ya, ibarat kata tahu nggak perlu belajar tentang sejarah. Karena dari peristiwa masa lampau, entah baik atau buruk, itu menjadi bekal kita hari ini dan masa depan. Sejarah itu peristiwanya hanya terjadi sekali, tetapi polanya akan terjadi lagi. Mirip dengan pola yang serupa. Iya, akan menjadi satu pola dan gelombang yang itu akan terjadi, tapi peristiwanya ini sekali saja, karena peristiwa sejarah itu sekali. Sehingga kan presiden pertama kita, Bung Karno kan menyampaikan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, never leave the history. Kenapa? Karena ketika seseorang yang tanpa sejarahnya itu akan buta di masa depan. Ibarat kata ini Indonesia satu bangsa yang besar, ketika generasinya nanti sudah lupa sejarahnya, berarti gampang sekali disisipi paham radikal yang negatif. Yes. Jadi akhirnya bisa ngelawan ininya sendiri kan? Iya. Negaranya sendiri. Iya, yang sudah lupa dengan jasa para pahlawan dan leluhurnya. Termasuk kita sendiri. Semua orang pasti memiliki kisah, peristiwa, dan kejadian yang baik dan kelam.
Yang baik ini tentunya akan kita teruskan dan kita perbarui, tapi yang buruk ini sudah ditutup gitu. Jangan sampai kita terulang lagi Mas, belajar dari pengalaman sejarah kita. Nah, gitu. Berarti tadi Mas Saul bilang kayak istilahnya kejadiannya hanya terjadi sekali, tapi polanya akan terjadi kayak itu dong, kayak tren fashion dong. Fashion juga gitu kan? Iya. Sekarang udah mulai ngetren lagi kayak balik lagi ke 80-an gitu kan. Iya. Kalau yang perempuan pakai yang high waist, terus baju-baju gombrong itu pas lagi zamannya gue kuliah kali ya kan. Sekarang oversize balik lagi. Iya Mas. Lu iya aja beda umur sama gue lu. Dia gini, iya. Lu beda umur sama gue, tuan gue jauh. Bentar. Gue mau kasih tahu kalian nih. Buat kalian yang datang ke AXO 7 Cut, dimanapun gue kasih kalian special promo. Datang aja dan gunain promo code AXO BBT 666. Bilang kalau dapat promo ini dari Barber Talk ya. Berlaku di seluruh cabang. Mas Saul pernah lihat permainan kayak model debus? Pernah Mas. Jadi aku mau ngajak main pakai ini Mas Saul. Wah ini tic-tac nih. Pernah lihat nggak? Ini permen Mas. Iya. Coba keluarin aja Mas Saul. Mas Saul keluarin. Taruh tanganku dulu. Dapat. Ya. Ini dibuka? Ya buka. Sebelahnya. Nah. Berapa Mas? Satu. Mas Saul juga boleh. Satu juga boleh. Nah. Dimakannya Mas Saul. Taruh sini ya Mas ya? Iya. Expired 2021. Dari makan lagi. Sekarang ambil lagi satu Mas Saul. Biasanya kalau misalnya kita kan Mas Saul tahu kan kalau di THT itu kan telinga, hidung, tenggorokan. Nah, aku mau ngelakuin sesuatu Mas yang berhubungan dengan tadi THT. Nah, kalau misalnya kita makan langsung ke tenggorokan, digest. Nah, kalau misalnya ini masuk ke hidung jadi gimana Mas Saul? Bisa ini Mas, katup. Kalau ini bisa masuk paru-paru. Iya. Nah, kalau hidung. Ini Mas Saul ya. Gunakan pakai tangan kiri. Jadi mainnya gini Mas Saul. Aku akan coba. Susah amat sih. Ini dulu aku pernah ngelakuin ini zaman masih awal-awal punya acara TV Mas Saul. Sekarang coba aku nggak akan lakuin. Masukin ke sini. Itu Mas Saul. Harusnya larinya ke tenggorokan kan? Kalau ditahan bisa nih Mas, tahan. Terus dinaikin Mas Saul. Udah ngariin Mas Saul tangannya. Tangan saya? Iya. Nih, lihat Mas Saul. Kelihatan di kantong mata gitu. Anget loh Mas. Apa? Anget. Kayak itu apa? Maaf ya, ayam telur. Kayak yang proper doang masukkan lagi. Mau biasa aja. Biasa aja deh guys. Kayaknya udah terlihat lebih gurih ya. Ya. Bisa gitu.